Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Masruro SPP, guru kimia dari SMA Negeri 1 Paguyangan, Kabupaten Brebes. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Saya akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid yang kompleks dan multidimensi. Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun komponen sesuai dengan kebutuhan murid di masa kini dan masa yang akan datang. 4 komponen dalam kurikulum diantaranya 1. Tujuan, 2. Konten, 3. Metode atau cara, dan 4. Evaluasi. Di beberapa negara, komponen kurikulum diklasifikasikan menjadi 3 bagian. 1. Tujuan pembelajaran, 2. Panduan pedagogik, 3. Panduan asesmen. Komponen tersebut dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan guru dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran. Guru harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya berfokus pada kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi ada value atau nilai yang melengkapi. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya materi atau konten yang didapatkan murid, melainkan konten atau materi yang esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila
pendidikan. Peran orang tua, masyarakat, dan sekolah sangat perlu dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Oleh sebab itu, dalam merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, dan semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Kurikulum perlu diadaptasi. Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. KOSP adalah dokumen hidup yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Setelah menyimak video aksi nyata, isilah form umpan balik yang linknya ada di deskripsi. Mengapa kurikulum perlu berubah? Demikian pemaparan aksi nyata saya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.